Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah sadri amin wa yassir li amri amin Amin. warzuqna fahman nabiyyin wa hikal mursalin wa Allahumma inna nas'aluka Amin. yang terhormat Ketua DKM Masjid kami At-Taqwa kata berdua Khinabillah Ustaz Haji Imam Basuki, juga kepada Khinabillah Ustaz Haji Wasjawan, Khinabillah Ustaz Udin, Khinabillah Ustaz Haji Bidoyo, dan Pak Ustaz juga tokoh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, Amin. keadaan sehat lahir batin selalu, Amin. kita bisa istiqomah kami bimbing dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak wa hadirin, khususnya Ketua Kepala Sarida, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diri Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala besar dan dunia dunia akhirat. Alhamdulillah kita bisa kembali kumpul di silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan ibadah dan diberkakan. Untuk kita dipanjangkan amalnya sampai batin, terlebih lagi pahala dan hukum ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, hari ini kita kembali kaji kajian yang pertama, hadis referensi kita Lubabul Hadis atau matan Ramsul Daud. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi Sallallahu alaihi wasallam. seperti kalian amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah bab at-tasi'u yang ke-9 fi fadilatis sholatil jamaati, itu menerangkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi di bab yang ke-9 di bab Lubabul Hadis yang jumlah babnya semua 40.
Ini insyaallah akan menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang namanya sholat berjamaah itu khususnya bagi laki-laki ya dalam sholat wajib dan tentunya selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkad. Walaupun ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah ya. Kalau fardu kifayah masih mending ya. Iya, tapi kalau ada, kalau enggak ada. Dan yang namanya sholat berjamaah itu sudah dianggap berjamaah minimal 2, kecuali nanti kalau sholat Jumat ya. Makanya sholat Jumat mah berjamaahnya hukumnya jadi wajib, dan sekurang-kurangnya itu kalau menurut mazhab Syafi'i harus 40. Nah, karena memang tadi hukumnya sekurang-kurangnya sunnah muakkad, maka pasti banyak keutamaannya. Banyak sinilah ya babnya. Nah, diantaranya wa'an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Al-Suami telah berwasiat kepadaku, Habibi kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li kepada, ya Abu Hurairah, wahai Abi Hurairah, sholatlah ma'al jamaati, dengan berjamaah, walaupun kamu jalisan dalam keadaan sholat sambil duduk. Fa'inna Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala yu'tika, itu memberikan kepada kamu bikulli sholatin, dengan setiap sholat, ma'al jamaati, dengan berjamaah, thawaba khamsin wa isrina sholatan, pahala 25 sholat di jamaati, pada atau bukan dengan berjamaah. Jadi di antara keutamaan atau keuntungan sholat berjamaah, sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beliau, ya ini maksudnya pada kita juga, ya, ini sebagai itibar aja gitu ya, kepada sahabat Abu Hurairah, bahwa sahabat Abu Hurairah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah, walaupun dalam keadaan sambil duduk. Berarti di sini istilahnya walaupun sakit sehingga dia membolehkan sholat untuk sambil duduk ya. Sakit pentingnya di berjamaah, memang nggak masalah. Ya bahkan seandainya imamnya duduk, si makmumnya berdiri, boleh-boleh aja. Ya, tapi malu kalau sampai terbalik gitu ya. Padahal boleh-boleh. Ini saking makannya ya. Dan alasannya karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan dengan setiap
sholat sekali dengan berjamaah itu pahalanya dibandingkan dengan sholat tidak berjamaah itu sendiri 25 sekali sholat gitu ya. Sini bukan derajat lagi sholat jelas. Jadi intinya mah kalau si A sholat sekali dengan berjamaah ya itu sama diberikan oleh Allah ya seperti pahala orang yang sholat 25 kali sholat sendiri. Tapi jangan gampang gitu ya. Udah sekali sholat berjamaah 25 kali sholat nggak sholat lagi. Aneh ya. Ini apa dari sisi pahala ya. Jadi di sini mah lipatan bukan derajat tapi sholatnya ya luar biasa. Makanya jangan lewatkan ya, gitu. Kemudian qala telah bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati, keutamaan sholat berjamaah, ala sholatir rajuli, atas sholatnya seorang laki-laki wahdahu sendiri. Khamsun wa isruna darajatan, itu 25 derajat. Wa batu sholatit tatawu'i, dan keutamaan sholat sunnah fil baiti, di rumah, ala fa'aliha, atas mengerjakan sholat sunnah fil masjid, di masjid, kapan li sholat berjamaati, itu seperti sholat berjamaah, ala sholat di atas sholat sendiri. Jadi ya, di antara keutamaan sholat berjamaah adalah sholat berjamaahnya seorang laki-laki sendiri. Maksudnya sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri gitu ya. Nah itu 25 derajat sebenarnya, bukannya sholat lagi, tapi derajat ya, tingkatannya. Mungkin kalau sholatnya mah sama tapi nilainya gitu ya, derajatnya. Ya bahkan sholat, keutamaan sholat sunnah di rumah maksudnya dibandingkan mengerjakan di masjid itu seperti keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendiri. Jadi kesimpulannya justru kalau sholat sunnah mah lebih utamanya di rumah. Ya. Karena memang satu mungkin lebih aman ya, daripada ria atau apalah. Nah itu pun kalau memang diyakini dia kurang untuk sholat sunnah bisa ya. Nah adapun kalau memang ya dia mau pulang kayaknya mampir nih, kopi dulu atau apa ya, atau ngobrol, kayaknya nggak sholat sunnah, itu masih duduk di masjid daripada itu mah ya. Nah termasuk juga sholat sunnah yang disyaratkan berjamaah itu juga utama di masjid. Jadi memang sholat sunnah yang selain disyaratkan berjamaah juga memang diyakini dia bisa ngerjainnya di rumah. Tapi kalau memang ragu-ragu ya apakah nanti bisa atau enggak ngerjain di rumah sholat sunnah, fobiah paling gede ya, nah, itu masjid, di masjid. Makanya Rasulullah aja itu ya memang Rasulullah di samping rumahnya ya. Dikasih satu tembok dengan biaya masjid ya gitu. Jadi Rasulullah sholat fobia badannya di rumah. Begitu wajibnya berjamaah baru ya. Nah, jadi ini mungkin kecuali tadi nanti ada sholat sunnah yang memang justru disyariatkannya di
masjid ya. Nah, rawahu hadis riwayat Ibnu Sikin ya. Sahabat Ibnu Sikin andam roti hadis riwayat Imam Ibnu Sikin andam roti baru dari sahabat Amr an Abi Ubaid. Kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, salat berjamaah tak dulu itu mengungguli salat al-fardhi pada salat sendiri bisabain wa isrina darjatan dengan kelipatan 27 derajat. Jadi diantaranya lagi terutama salat berjamaah di sini mah bukan 25 lagi, tapi 27 lah sebenarnya gitu ya. Ya bahkan ada keterangan yang sampai 80 ya, ada di sini. Rawahu hadis riwayat Malikun Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah wa Nasai dan Imam Nasai an Umar bin Khattab dari sahabat Umar bin Khattab. Ini hadis sahih. Ini sering banyak makanya kita sering dengar nih salat berjamaah tak dulu salat al-fardhi bisa abin darjatan karena memang Bawi itu ya, satu Imam Mawi, kedua Imam Ahmad, ketiga Imam Bukhari, keempat Imam Muslim, kelima yang Tirmidzi, keenam Imam Ibnu Majah, ketujuhnya Imam Nasai, terutama Imam Bukhari dan Muslim. Ini memang hadis sahih jelas. Nah kemudian disumbernya dari sahabat Umar bin Khattab ya, langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati, paling utamanya salat indallahi ta'ala ya, menurut Allah Ta'ala, salat subhi yaitu salat subuh ranking pertama. Tapi yang Jumat tidak Jumatnya subuh tadi itu berarti ya. Bijamatin itu dengan berjamaah. Jadi kalau bicara dari sekian banyak sholat, yang paling utama kalau menurut penilaian Allah ya, itu adalah sholat subuh di hari Jumat tapi dengan berjamaah, itu paling tinggi ya. Makanya kalau pengen didapat penghargaan ya, itu tapi ngontak. Rawahu hadis riwayat Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim Tabrani dan Imam Tabrani an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar. Ini dua kalau ini hadis ya, satu Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim dan Imam Tabrani. Dua-duanya jalurnya dari sahabat Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, berarti Abdullah bin Umar. Pokoknya kalau di hadis kalau ada ibu itu pas namanya Abdullah pasti. Kemudian waqala lain waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat, siapa orang yang sholat subhi, sholat subuh bil jamaati dengan berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk, tapi bukan tidur ya dulu ya,
zikir Allah Ta'ala. Zikir itu kan ingat ya, ingat Allah Ta'ala. Hatta tatlu'a, sehingga atau sampai terbit al-syamsu, matahari. Karena maka adalah lahu baginya sitrun, satu keuntungannya jadi penutup minanari dan neraka, wabariun, dan keduanya bebas minanari dan neraka. Ini siapa aja nih, khususnya laki-laki yang memang disyaratkan sholat berjamaah kan laki-laki. Sholat subuh ini masih buka kapan aja nih, nggak mesti Jumat ya. Kalau tadi memang malah ini masih buka kapan aja. Nah tapi dia enggak Allah lantas jalan. Ya, zikir, duduk ya. Dia duduk tapi zikir, bukan tidur. Ya kan enak itu subuh habis itu kan tidur lagi ya. Apalagi musim hujan mantap gitu ya. Zikir ya memang anak-anak tuh gitu. Biasanya kalau apalagi di bulan puasa ya, kalau memang habis sholat subuh itu sekitar setengah jam itu tantangan berat. Tapi kesuanya udah ya. Kalau bisa tuh nahan setengah jam dari habis sholat subuh tuh kesuanya enggak. Makanya inilah kau gimana juga. Dikir apa aja, dikir mah, mau baca apa aja, yang penting mah dikir aja ya. Mau baca saja subhanallah, istighfar, segala apa, pokoknya kan intinya ingat ke Allah gitu ya. Ya boleh kita masuk juga ya. Nah tapi ini terus sampai terbit matahari, ya kurang lebih sejam lebih ya dari subuh ya. Tapi kalau berjamaahnya di akhir mah cepet ya. Ini jadi berjamaahnya gitu, bukan di awal waktu gitu. Ya bahasa setengah jam lagi kak terbit matahari dia berjamaah nggak lama dulu ya gitu. Ya kan ini yang tiba bukannya awal akhir tapi akhirnya terbit mataharinya gitu ya. Nah itu keuntungannya satu tuh perbuatan seperti itu, sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir ya, itu jadi penutup dari neraka. Artinya gak terima neraka. Atau maunya kan gak terima neraka ya. Kalau sholat kan menerima sedih. Kalau neraka menerima atau memang harapan ya. Ya bahkan dipertegas lagi keduanya bebas dari neraka. Aman kalau benar. Gitu ya. Nah kemudian waqala dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat rajuli, salat laki-laki, bi jamaatin, dalam berjamaah, tazidu, itu bisa melebihi atau menambah ala sholati, atas sholatnya, wahdahu ya sendirian, khomsan wa isrina darjatan, 25 derajat. Baiklah sholaha, maka apabila ia sholat berjamaah itu bi'ardin, pada atau di tanah, palasin, padang terbuka, Fatama, lalu ia menyempurnakan wudunya ya untuk sholat itu, wa ruku'aha, dan rukunya, wa sujudaha, dan sujudnya, balagot, maka sampai tuh ya sholat dulu, sholat itu khomsina darjatan, 50 derajat. Jadi sudah laki-laki nih sholat dengan berjamaah itu bisa menambah nilainya dibandingkan dengan
sholat sendirian 25 derajat. Nah itu istilahnya standar ya, standar. Tapi kalau memang dia sholat berjamaahnya di tanah lapang, kemudian wudunya juga disempurnain ya, bukan aja wajib. Jadi wudu yang sempurna itu maksudnya mah dia tahu ilmunya, syaratnya, rukunnya, kesunahnya dan dikerjakan sih, ya. Dan rukunya juga disempurnain benar gitu ya, berdasarkan kajian fikih gitu. Begitu juga sujudnya. Ya, sujud itu apalagi sujud karena anak awam ketika kaki dan makuk aja itu biasa ya, minimal dari satu setiap saat kaki itu ya, hari makuk utamanya semua 5 sekurang-kurangnya ada salah satunya dari setiap kaki. Makanya kalau kaki yang kanan makuk tapi yang kiri enggak biasa. Sekali lagi sekurang-kurangnya 1 jari ya. Kalau nggak ada sama sekali. Nah, itu kalau sudah begitu mah tuh sholat berjamaahnya di tanah lapang, wudunya sempurna, begitu juga rukunya, juga sujudnya ya. Maka itu mah bukannya 25 derajat lagi, tapi 50 derajat. Ya, makanya usaha. Nawawi hadis riwayat Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la wal Hakim dan Imam Hakim wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban an Abi Sa'id dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Isnadin dengan isnad shahihin dan sahih. Jadi ini hadis perawinya ya. Ada berapa? 3 ya. 1 Imam Abu Ya'la, 2 Imam Hakim, 3-nya Imam Ibnu Hibban. Nah, semuanya jalurnya itu dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ya tentunya dengan sanad yang sahih. Ya, jadi bisa nih untuk dijadikan patokan ya. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, man androka, barang siapa yang mengejar al jamaata, sholat jamaah arba'ina selama 40 yauman hari, kata maka Allah maka Allah menuliskan lagu baginya baroatan, akan bebas minanari dari neraka, api neraka, waroatan dan bebas minanipaki dari sifat nabi. Jadi siapa aja laki-laki ya, sekali lagi ya, yang mendapatkan atau dia istiqomah sholat berjamaah selama 40 hari, bukan 40 waktu ini, 40 hari ya. Ini sampai ya full ya. Jadi nggak pernah ketinggalan. Coba cacat ya, 40 hari nggak pernah ketinggalan. Bukan 40 waktu sekali lagi. Kalau yang haji kan cuma 40 waktu, namanya arba'in itu ya, sholat arba'in. Hanya 40 waktu, ini 40 hari. Nah kalau sudah bisa, ya itu pasti Allah catat 2 hal. Hampir sama tadi. Tapi tadi mah bebas satu kan tutup dari neraka, keduanya bebas dari neraka ya. Nah kali ini mah 1 bebas dari neraka, yang keduanya bebas dari
munafik, sifat munafik. Kan yang namanya munafik lebih parah ya. Iya, dimana kan di dalam Al-Quran jelas. Dimana innal munafiqina fi darikil asfali minan nar. Itu asfal dari situ itu. Ya asfal itu ya. Dari paling dasar paling panas itu kerak. Hati-hati ya. Gitu. Ya banyak sebenarnya sih ciri-ciri munafik itu ya, bukan sebagaimana yang kita ketahui kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya hianat ya. Nah, itu sebenarnya mah itu yang apa namanya, yang orang malas-malas kan ke sholat itu ya, sama itu. Ya bahkan ketika imam sudah takbir dia masih duduk juga dia, kan seperti sholat tarawih gitu kan. Jadi memang udah takbir segala apa dia masih duduk ya. Ntar kalau udah Quran baca surat ya baru dari itu juga sama itu ya. Nah, iya. Ya. Nah makanya satu lagi nih yang luar biasa nih. Waqala dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat barang siapa yang sholat al-bardaini subuh dan asar dakhala maka ia masuk al-jannata ke surga bighairi hisabin tanpa dihisab. Jadi siapa orang maksudnya laki-laki ya yang sholat sebenarnya bagian itu saat dingin dulunya ya, makanya ditafsirin di sini sholat subuh sama sholat asar, karena pada saat itu kan matahari dingin ya, iya. Tapi di sini maaf nih ya, ini nggak ada jamaahnya ya, jadi itu yang nggak ada dinginnya taruhin ya, sebab ini lagi cerita berjamaah malah sih nggak ada ininya, dan memang di sarannya ada, sarannya jadi mata nggak ada ini. Jadi maksudnya siapa orang yang sholat asar dan sholat subuh dengan berjamaah begitu, jadi ada berjamaah aja deh ngapain? Jadi ini nggak ada ya. Nah kalau sudah demikian, makanya wajar kalau dia itu masuk surga tanpa hisab, gampang banget ya. Tuh. Memang, tapi gampang memang ngomongnya gampang ini, kerjainnya doang ya. Ya sholat subuh kan ngantuk ya. Sholat asar di perjalanan. Tanggung. Iya. Iya. Kerja kadang-kadang masih di jalan gitu ya. Iya, makanya besar katanya. Jadi itu yang nggak ada jamaah kalian ya. Jadi intinya mah siapa orang yang sholat subuh dan asar ya, itu dua keadaan dingin ya, sejuk ya, dengan berjamaah, maka pasti di sini bukannya dulu lagi, pasti dia masuk surga tanpa hisab. Mantap ya. Makanya itu udah intinya mau masuk surga tanpa hisab, mau sholat asar jangan ketinggalan berjamaah. Subuh lagi ngantuk, tahan. Ya. Nanti mungkin sebenarnya mas setiap baginya ada satu hadis ya, soal nanti kelanjutannya ya. Selanjutnya kajian fikih ya. Referensi kitab Fathul Qorib, alhamdulillah. Ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang haji ya, dengan harapan mudah-mudahan atau yang belum haji bisa termotivasi
Kitabu Ahkamil Haji, kitab tentang hukum-hukum haji. Jadi ini kitab insyaallah akan menjelaskan tentang hukum-hukum haji dan yang berkaitannya ya, baik itu syaratnya, rukunnya, wajibnya, larangannya, termasuk juga umrohnya nanti insyaallah ya. Nah sebelumnya perlu diketahui bahwa yang namanya ibadah haji itu jelas ya, wajib, termasuk rukun Islam, dan nasnya juga di Al-Quran ya, sering paling tidak pernah kita dengar, bahkan kita baca walillahi ala nasi hijjul bait ya, dan seterusnya itu dalilnya. Nah makanya kalau ada orang yang mengingkari itu bisa dianggap kufur. Nauzubillah. Nah kecuali kalau memang dia baru masuk Islam ataupun jauh dari ulama. Tapi sekarang kalau bicara jauh dari ulama kayaknya bohong ya. Sekarang mau orang yang baru masuk Islam udah pinter gitu. Gitu ya. Nah, kewajiban haji ini sebenarnya memang dari tahun ke-6 Hijriah. Ya. Udah di Madinah. Tahun 6 Hijriah. Tapi karena beberapa hal itu baginda Nabi baru bisa haji tahun 10. Kenapa? Walaupun sudah diwajibkan waktu itu nggak bisa masuk. Ya karena waktu itu Nabi kan di Madinah, sedangkan di Mekah itu belum ada Fatu Makkah. Begitu tahun 8 tuh Fatu Makkah kan ya, yang dijajah Nasrullah Teolpat gitu ya. Itu. Nah itu memang udah wajib, tapi karena tahun 8 dan tahun ke-9 Hijriah itu nggak ada haji karena mungkin masih sibuk kali ya. Nah tahun ke-10-nya itu baru baginda Nabi itu haji ya. Nah di sini menunjukkan memang haji mah wajibnya nggak power, nggak spontan. Ini nggak istilahnya harus. Nah, yang penting mas kalau itu haji gitu aja ya. Itu pun kalau ada gitu. Kalau nggak ada misalnya ya. Nah terus sebenarnya bicara hukum haji ini pada dasarnya memang tadi wajib ya. Tapi ya wajib ain, bahkan itu wajib ain ya. Tapi ada juga yang wajib kifayah. Nah itu khususnya 5 tahun sekali. Jadi kalau nggak ada yang haji sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, itu umat Islam dosa sekali. Ya. Dasar kan wajib ya, wajib main. Tapi itu kalau selama 5 tahun nggak ada sama sekali yang haji, itu umat Islam seluruh dunia dosa. Karena wajib main. Iya. Iya, sedunia ya. Karena ada yang disorot. Iya. Nah, ada juga hukum haji itu sunnah. Ya, tentunya bagi anak kecil ya. Makanya itu anak kecil mah. Umpamanya ya karena orang tuanya mampu nih, punya. Oh, itu anaknya, cucunya diajarin belum balik. Nah, itu nanti kalau udah balik tetap kudu haji lagi. Ya. Karena belum gugur, karena hukumnya sunnah. Gitu ya. Iya.
Nah kemudian ada juga yang hukumnya haram banget ada. Nah itu tentunya kalau memang dipastikan darurat ya, seperti maksain dia, udah pokoknya mah walaupun saya sakit juga saya mau ngaji biar mati di sono. Darurat atau memang udah ada lagi kacau ya perang dunia umpamanya, nekat bunuh diri itu ya, gitu. Itu haram. Jadi yang tadinya wajib juga ya karena kondisi bisa jadi rubah ya, haram makan. Itulah ada faedah al-hukmu di rumah elat itu hukum itu selalu berjalan dengan elat ini. Kalau elat yang mengharuskannya darurat haram ya. Kalau memang hormat jadi wajib ya. Begitu sifatnya. Ya seorang-orangnya ada memang yang makruh juga ya itu. Kalau hanya baru keraguan belum nyata, tapi kalau nyata darurat maka jelas dilarang. Nah karena memang hukumnya wajib, yang mana dasarnya ya, berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tahu ya, kalau ditinggalkan dosa. Bahkan tadi kalau sampai menentang bisa jadi punya kubur tuh. Ya bahkan ini keuntungan haji ya, itu insya Allah dosa-dosanya yang lalu yang akan datang itu diampuni. Ada juga riwayat yang seperti dia baru dilahirkan, bahkan bisa mengampuni dosa-dosa peradaan. Hanya haji ya yang bisa menghapuskan hapuradani dosanya. Kalau yang lain kan paling hapullah gitu ya. Tapi haji itu. Nah, itu kalau dikerjakan keuntungannya. Sebaliknya, kalau nggak dikerjakan ya padahal dia udah mampu, ya, itu kan ada misalnya man malaka zadan awilatan tubali bila betilan walam yahuja pala alih ayam ayam sebenarnya gitu ya. Jadi siapa orang yang udah punya bekal, jadi apa zadan bekal ya, awilatan kendaraan. Ya pokoknya mah ada untuk lain hal gitu ya. Tapi karena dia sayang sampai meninggal dia belum haji juga, maka matinya itu walaupun dia rajin ibadah sebenarnya pilihannya udah benar-benar karena enggak Yahudi Nasrani gitu. Alhamdulillah ya. Itulah masalahnya. Nanti juga ada di sini di kitab hadis itu tentang penganggur. Nah, apa sih haji? Haji itu wahwa yang dinamakan haji lugotan menurut bahasa al-qasdu itu bermaksud. Jadi kalau menurut bahasa setiap bermaksud mau kemana mau apa aja itu disebut haji. Ya, makanya nggak bisa dijadikan patokan ini mah, karena memang hukum syara dan itu dalam pendefinisian juga harus melalui syara. Apa tuh? Wasaran, sedangkan haji menurut syara nih yang bisa pakai data hukum. Qasdul baiti yaitu bermaksud ke Baitullah, Baitul Haram ya, ke Baitul Haram, dan tentunya ditusuki untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji. Jadi nggak bisa haji ke India, nggak bisa haji ada ya. Yang dulu mati di Indonesia kan ada, gue kayak ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi berusaha. Kasono juga kalau nggak menaikkan rangkaian manasik itu haji. Ya bahkan orang umroh juga. Ya padahal kan itu sebagian besar ya. Ada kan di umroh. Cuma bedanya hukum kan. Kalau hukum kan itu ya. Ya kalau bicara wajib banyak sebab kalau umroh maka nggak wajib mabit, nggak wajib di Muzdalifah mabit ya,
nggak wajib jumroh kan gitu ya, di Mina enggak. Ini untuk rukun kan bedanya hanya satu, yaitu hukum. Jadi Arafah itu, yang jelas sebagian besar itu kan adalah dikerjakan umroh juga, tapi tetap itu nggak bisa disebut haji. Makanya ada hadis Arafah haji ya, al-haji Arafah ya. Iya gitu. Ini kalau yang berumur mudah nggak boleh ya untuk haji juga jangan, artinya itu juga nyampe sebelum haji gitu ya. Tapi kalau yang orang ini sudah kampung gitu ya. Nah itu tentang definisi haji ya, baik yang bisa dijadikan patokan untuk tidak yang jelas. Yang bisa dijadikan patokan itu adalah yang menurut syarat tadi yang termasuk ke Baitul Haram Ka'bah, tapi dalam rangka untuk ibadah haji ya. Kemudian masalah itu wujubil haji dan syarat-syarat wajibnya haji sab'atu asya'a itu ada 7 perkara. Jadi syarat-syarat wajibnya begini. Artinya kalau memang semua ada itu bagi pada seorang ya, orang itu baru wajib. Tapi kalau nggak ada salah satunya, nggak wajib gitu. Makanya nggak sembarangan asal wajib aja. Ada syarat-syaratnya ya. Sekali lagi kalau memang terpenuhi semua syaratnya yang 7 khususnya baru wajib. Tapi kalau belum enggak. Wajib bagi musahi dan pada sebagian kitab mas sabun isolir. Pakai kata-katanya bukan sama atu Asia, tapi sabi kalau sama aja lah, tujuh juga ya. Cuma kalau nama sama atu Asia, kalau ini mas sabi isolir, sama aja lah, cuma 7 ya. Jadi perhatikan syarat wajib haji juga itu kalau memang terpenuhi yang 7 hal ini ya, 7. Mana diantaranya? Al-Islamu pertama Islam. Itu kalau memang dia Islam dan dengan syarat-syarat lainnya ada baru. Ya pokoknya ini khusus semua dah. Al-Islamu satu Islam, wal buluku keduanya balik, wal aklu ketiganya berakal normal ya, wal quriyatu dan keempatnya merdeka. Ya sekarang mah pasti udah merdeka semua ya. Namanya doang artinya. Ya, itu baru 4. Makanya Pawayajibu maka tidak wajib haji alal muttasifi ya atas orang yang tersifati bibit izalika ya dengan lawanan yang demikian itu. Jadi karena tadi itu yang 4 itu disebutkan ya, yakni Islam, balik, akal normal dan merdeka. Makanya lawan daripada itu ya berarti kalau Islam apa? Kalau balik atau belum balik tadi ya. Kalau anormal gila. Nah kalau merdeka berarti budak ya. Itu nggak wajib lawanannya gitu aja. Itu makanya kalau memang KPR wajib tadi ya. Kalau balik muda ya. Gila nih ada peluang ya lowongannya. Gila. Itu berempat ya. Kemudian wujuduz zati dan adanya bekal. Ya. Ya. Wa awiyatihi dan dengan tempat-tempatnya ya. Ya kalau perlu pokoknya tempat-tempat buat bekal gitu ya. Ini saja kalau memang ia butuh ilaiha ya kepada tempat tersebut. Jadi yang ke-5 nih syarat wajib haji yaitu
ya. Gampang pokoknya barang mah ya. Nggak usah dia bikin bekal-bekal segala, repot lah. Sekarang itu udah matang aja. Iya, sebenarnya mengebut sekarang ya. Jadi mungkin pada video dah ya. Makanya di sini juga kalau yang butuh tuh. Nah, bagaimana kalau enggak wakot layak kayu, ya? Dan terkadang seorang tidak butuh ilham pada bekal kasasin seperti orang koribin yang dekat bin Makkah daripada Mekah. Yang orang Mekah itu nggak perlu pakai bekal ya. Yang di kampungnya bahasanya ya. Tetapi udah gampang ya orang Mekah ini sama, udah terdaftar ya. Jadi nggak bisa semuanya. Ya kan kalau kita mau sholat dia pasti mesti di mana gitu ya. Tapi kalau wajib nanti ada aturan. Ya. Jadi udah terdaftar gitu. Iya. Sebab nanti kan menyangkut keselamatan gitu ya. Kalau terlalu mundur berubah bahaya. Jadi itu kalau yang dapat makan tadi berarti yang syarat ini mah enggak ya, udah bekal gitu. Jadi gugur itu dia betul. Wa yustaratu dan disyaratkan aidon juga wujudul ma'i adanya air fil mawadi pada tempat-tempat al-mutadi yang biasanya hamlul ma'i untuk membawa air minta dari tempat tersebut bisa manimisli ya tentunya dengan harga pasaran lah termasuk. Jadi juga disyaratkan nih. Ini tambahan juga sebenarnya. Syarat wajib juga kalau memang ada air di tempat-tempat yang biasanya di situ nggak ada air, perlu pengangkutan gitu ya. Nah, pokoknya tadi sama duit juga beres semua juga, ya. Semua juga beres sama duit mudah. Yang nggak usah capek-capek lah, bawa air lapa ya, udah duit aja lah. Dia bakal sekarang mah duit mesra ya, cukup pakai apa nih? Apa namanya? Iya, gitu ya. Jadi yang lain mah kurangin jadinya krisis tadi cepat ya. Makanya saya juga nih. Wa wujudur rahilati dan adanya kendaraan alat itasuhu yang mana kendaraan itu layak lalu baginya disiroin baik itu dengan cara beli harus dijarin ataupun dengan cara nyewa ya. Nah, jadi diantaranya syarat wajib haji juga nih. Jadi kalau ada kendaraan, kalau punya pesawat sampai kapan ya? Makanya udah. Itu di sini juga kalau memang itu perlu dan patut ya dibutuhkan. Cuma kalau memang dengan jalan beli nggak mungkin lah ya. Sampai kapan kalau harus punya pesawat ya? Makanya di sini nyewa dan nyewa. Ya buat tadi lah. Pesawat telepon. Oh iya, gitu ya. Nah itu intinya harus ada bekal. Nah harus ada kendaraan maksudnya. Nah cuma syarat ini nih, karena ketika adanya asal seseorang bainahu antaranya wa bainal bakata dan antara Mekah marhalatani sekurang-kurangnya 2 marhalah kasawah ataupun lebih. Syaratnya harus kendaraan nih. Ini kalau memang dari dia ke Mekah tuh ya, kalau masih berhawa khususnya, itu jaraknya sekurang-kurangnya 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Ya yang udah ukuran kita udah boleh sholat jam kosong. Ya, mungkin Bogor gitu ya. Bogor belum. Gitu. Kalau mau dari sini ke Jakarta, nggak perlu pakai kendaraan, jalan gitu ya. Nggak ada 2 marhalah ya. Iya. Jalan gitu. Ya, jadi nggak ada syarat kendaraan itu kalau yang jaraknya kurang dari 2 marhalah, kurang dari 85 km. Bisa ke marhalah 45 km. Iya, gitu ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau kurang dari 2 marhalah nggak ada syarat ya untuk punya kendaraan. Nah, sawaun baik kodam dia kuasa alam masih ya berjalan atau enggak. Itu mah pokoknya mah
Kalau memang udah lebih dari 2 berhala mah tetap kudu ada syaratnya kendaraan. Baik dianya mampu kuat berjalan atau enggak, pokoknya mah. Jadi kudu ada kendaraan. Itu antisipasi mungkin ya. Sepeda guys. Oh. Iya. Gitu. Nah, bagaimana nih kalau pulang dari rumah Allah? Baikana maka kalau keadaan bainahu antaranya wa baina makata dan antara dunal berhala ini kurang dari 2 berhala. Wahwa sedangkan ia kawiyun itu kuat alal masih berjalan. Lazimah maka wajib baginya al haji bila rohilatin tanpa kendaraan. Nah, jadi kalau memang nih dia jaraknya dari Mekah ke tempat dia di rumah ya, itu nggak ada 2 berhala kan? Ya pokoknya tadi lah kurang dari 85 km ya. Nah itu kalau memang dia kuat jalan itu wajib. Kalau memang dia kuat jalan walaupun kurang dari 2 berhala ya kurang dari 2 berhala nih. Dia itu tapi kalau jalan tuh kuat itu wajib tanpa kendaraan. Karena tidak ada syarat kan? Tadi kan syarat juga kalau lebih dari 2 berhala. Makanya kalau memang kurang dari 2 berhala sedangkan dia bisa buat jalan itu wajib dulu. Ya haji. Bagaimana kalau enggak? Nah, itu mungkin nanti ada sebab itu ya. Mampu tuh jalan juga, bagaimana? Gitu. Itulah ya, diantaranya syarat-syarat wajib, walaupun masih ada nanti beberapa hal lagi. Itu cukup mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.